Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang peluang pekerjaan di jurusan sastra Indonesia dan apa manfaat teknologi informasi bagi dunia kerja sastra Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rita Anjeli Marbun. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara, Prodi Sastra Indonesia, Stambul 2020, Fakultas Ilmu Budaya. Dulunya, saya adalah alumni dari SMA Brigjen Katamso, Medan. Siapa sih yang tidak kenal akan jurusan sastra Indonesia? Sebagian orang mungkin sudah tidak asing lagi dengan jurusan sastra. Bukan hanya dikenal sebagai seorang sastrawan, jurusan sastra Indonesia memiliki cukup banyak peluang pekerjaan dan menjanjikan bagi masa depan. Mahasiswa sastra Indonesia tidak hanya romantis akan puisi-puisinya atau romantisannya, tetapi memiliki sejumlah peluang pekerjaan yang menjanjikan bagi kita. Yuk kita simak apa saja sih peluang pekerjaan itu dan bagaimana manfaat teknologi informasi bagi peluang pekerjaan sastra Indonesia. Peluang kerja pertama yang dapat dilakukan oleh lulusan sastra Indonesia adalah menjadi seorang penulis novel atau cerpen sastra. Jika kamu suka menulis dan membaca novel sastra, ada baiknya masuk jurusan ini agar kelak menjadi seorang penulis novel seperti penulis novel Dilan 1990 yang tidak lain adalah Ayah Pidik Baik, atau penulis novel komedi romansa ala Raditya Dika. Yang kedua adalah pengajar. Meskipun tanpa latar belakang pedagogi, kamu bisa loh mengajar di sekolah. Justru ketika kamu memutuskan untuk menjadi guru dengan berbekal ilmu di bidang sastra, itu akan menjadi nilai plus untuk kamu. Atau kamu juga bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 2 dan menjadi dosen di perguruan tinggi. Profesi pengajar bisa berstatus sebagai pegawai negeri atau swasta. Tak hanya di sekolah negeri atau PTN, kamu bisa mengajar di lembaga bimbingan belajar atau sekolah internasional. Gaji pengajar dari lulusan bahasa dan sastra Indonesia nggak sedikit loh, tapi semua itu juga tergantung di mana kamu mengajar. Yang ketiga adalah jurnalis. Pekerjaan jurnalistik tak hanya dimiliki lulusan jurnalistik. Banyak juga jurnalis berlatar belakang sarjana sastra. Sebab jurnalis berhubungan dengan hal tulis-menulis tak jauh dari kuliah mahasiswa sastra yang mengedepankan aspek bacaan dan penulisan. Selain itu juga, lulusan sastra cukup peka terhadap gramatikal kalimat dan harmonisasi paragraf. Yang keempat adalah editor atau penyunting. Ini pekerjaan yang paling banyak diminati oleh anak-anak yang cinta linguistik. Pekerjaan menjadi seorang penyunting sangat membutuhkan ketelitian, sikap kritis, dan wawasan yang luas. Ditambah lagi, kamu juga harus memahami mata kuliah yang berbau linguistik, seperti ejaan, tata bahasa, sintaksis, dan lainnya. Kamu juga perlu mempersiapkan portofolio hasil suntingan naskahmu dengan magang di penerbitan guna menambah pengalamanmu demi menggeluti profesi di bidang editor. Kelima adalah penerjemah. Lulusan sastra atau bahasa asing memiliki kesempatan bagus untuk bisa masuk ke dalam dunia translation, baik itu dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk lisan. Menariknya, mahasiswa bahasa asing seringkali dijadikan kamus berjalan oleh teman-teman jurusan lain. Jika sejak kuliah saja sudah dibutuhkan, apalagi jika sudah lulus, bukan? Yang keenam adalah pemain teater. Di Indonesia, pertunjukan teater masih banyak peminatnya. Tidak hanya dijadikan sebagai profesi, bermain teater juga salah satu bentuk pelestarian budaya Indonesia. Sejak perkuliahan, lulusan sastra sudah dibekali dengan seni peran. Menjadi seorang pemain teater merupakan pilihan yang menarik loh. Wah, ternyata lulusan sastra juga bisa loh jadi artis atau pemeran drama. Karena saat kuliah, mahasiswa sastra juga belajar tentang seni peran. Jadi, bakat seni peran lulusan sastra tidak diragukan lagi. Selain keenam pekerjaan tersebut, lulusan sastra Indonesia memiliki peluang pekerjaan yang lainnya. Misalnya kritikus sastra, pemandu acara atau MC, sutradara, leksikografer, dan lain sebagainya. Lalu, apakah teknologi informasi memiliki manfaat pada dunia sastra? Jawabannya iya. Terjadi banyak perubahan dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Zaman dahulu, para sastrawan atau penulis yang menciptakan puisi, cerpen, prosa,
atau karya sastra lain sangat sulit mempublikasikan karya mereka. Penulis pun saat menciptakan karya sastranya menggunakan alat seadanya, misalnya mesin tik. Di zaman modern, sekarang ini semua sudah serba mudah karena ada laptop, komputer, dan jaringan internet. Para penulis bisa dengan mudah mempublikasikan karyanya secara online. Melalui kemajuan teknologi informasi ini memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak terbatas pada ruang dan waktunya. Kita bisa belajar secara intensif dan interaktif. Di zaman sekarang, kita memerlukan pembelajaran yang kaya akan media, kaya akan informasi, dan kaya akan komunikasi. Berikut pekerjaan bahasa dan sastra yang memanfaatkan teknologi informasi. Yang pertama, editor. Editor mulai memanfaatkan teknologi informasi yang memudahkan mengedit suatu tulisan, sehingga editor dapat bekerja secara efektif dan maksimal. Yang kedua, penulis. Pada era milenial, penulis hanya perlu memanfaatkan teknologi informasi yang menggunakan komputer atau laptop sebagai media untuk menulis dan mempublikasikan melalui internet. Yang ketiga, jurnalis. Jurnalis juga memanfaatkan teknologi informasi sebagai acuan untuk menulis dan membuat jurnal semenarik mungkin dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga jurnalis lebih mudah melakukan pekerjaan. Yang terakhir adalah dunia pertelevisian. Dunia pertelevisian tak lepas dari teknologi informasi, yang unsur paling pentingnya mencetak perfilman dan menayangkan di televisi, sehingga membutuhkan teknologi informasi. Sebenarnya, apapun pekerjaan yang kamu lakukan, asalkan kamu melakukannya dengan baik, itu akan berhasil. Jangan pernah menganggap remeh sebuah pekerjaan. Kerjakanlah dengan hati yang tulus, maka kamu akan menikmati hasilnya. Demikianlah penjelasan tentang peluang pekerjaan di jurusan sastra Indonesia dan manfaat teknologi informasi bagi dunia kerja sastra Indonesia. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan membantu bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.